Halo semuanya, balik lagi sama gue Adi. Di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang operator di Microsoft Excel. Kita langsung aja. Operator di Microsoft Excel itu ada dikelompokkannya di beberapa ya, yaitu ada operator aritmatika, perbandingan, operator untuk teks, ini harusnya kosong, referensi, sama operator logika. Untuk operator aritmatika itu ada 6 jenis, yaitu kali bagi, tambah, kurang, sama ada pangkat, dan persen. Untuk penggunaan operator aritmatika ini kita bisa kayak gini aja ya. Harusnya sih ini udah pada bisa ya, cuma nggak apa-apa lah. Misal 10 kali 10 kayak gini kan, 100 hasilnya. Terus 10 bagi 10 kayak gitu. Untuk tambah sama kurang juga sama, tambah 10 kurang 10. Untuk pangkat juga harusnya sama aja, pangkat misal 2 pangkat 3 2 pangkat 3 harusnya 8 ya. Oh sorry, sama dengannya lupa, ini harusnya 8 ya, benar 8. Terus persen. Untuk persen kalian bisa pakai gini aja. Misal kalian pengen beli baju yang lagi diskon 7% lah ya, atau 5%, dari harga normalnya 100 lah ya, 100.000 gitu. Jadi kalian tinggal tulisin 5% dikali dari harganya tuh berapa, 100.000 gitu. Lupa sama dengannya. Nanti akan muncul harga persennya. Untuk persen ini ada beberapa cara sih buat pakainya. Kalian bisa kayak gini, atau 5% itu sama kayak 0,05 kan ya. Kalian bisa kayak gini juga, langsung aja dikali total harganya tuh 100.000 harga aslinya. Ya elah, sama juga hasilnya. Atau kalian mungkin bisa pakai cara yang di sekolah ya, 5% 5 dibagi 100 dikali harga aslinya tuh 100.000. Kayak gini, hasilnya sama aja, tergantung kebutuhan kalian aja, atau kalian lebih nyaman pakai yang mana tinggal pilih aja. Tapi lebih simpel yang ini sih harusnya ya. Dan itu untuk tipe data aritmatika. Sekarang bukan tipe data, operator. Sekarang kita masuk ke perbandingan. Operator perbandingan ini tuh menghasilkan nilai true sama false. Misal langsung aja lah, kalian pengen ngebandingin angka 1 itu sama nggak sih sama 1. Harusnya ya common sense aja lah ya, ini udah pasti true nilainya. Kalian juga nggak harus angka ya. Misal kalian pengen bandingin string gitu, apakah ASD sama dengan ASD, harusnya sama sih ya, jadi nilainya true juga. Ini operator perbandingan, sama dengan. Nah, untuk sama dengan yang ini tuh operator ya. Jadi sama dengan yang pertama itu udah pasti formula, untuk penulisan formula. Sama dengan yang kedua itu udah pasti operator. Jadi jangan bingung lah. Sama dengan yang pertama, sama dengan yang kedua itu beda. Terus
operator selanjutnya ini tidak sama dengan. Jadi kalau kalian pengen ngecek apakah 10 tidak sama dengan 10, ya ini pasti karena 10 sama dengan 10, jadi ini harusnya mengembalikan nilai false ya, karena operatornya tidak sama dengan. Nah, kalau kalian pengen ngembaliin nilai true pakai operator ini, ya bedain aja angkanya kayak gini. Bisa juga teks, bisa juga tanggal, bisa juga apapun. Misal untuk tanggal kali ya, tanggal. Nah, kita punya 2 tanggal. Misal kalau kalian pengen ngebandingkan tanggal, apakah tanggal ini sama dengan tanggal yang ini, yang di bawahnya, hasilnya pasti true, tapi ini salah operator sih, harusnya tidak sama dengan, maka hasilnya false. Gitulah ya, kalian bisa pakai operator perbandingan ini untuk angka, teks, tanggal, dan harusnya masih banyak lagi ya. Ini lebih besar dari, ini lebih besar sama dengan. Kita coba kali ya, apakah 1 lebih besar dari 1? Harusnya enggak ya, karena 1 itu tidak lebih besar daripada 1. Harusnya ini ngembaliin nilai false harusnya. Dan ya betul, tapi kalau kalian pakai lebih besar sama dengan, maka nilainya akan true, karena 1 lebih besar sama dengan 1. Beda operator aja lah ya gitu. Untuk sama juga dengan lebih kecil dari, lebih kecil sama dengan, dan coba juga kali ya, apakah 1 lebih kecil sama dengan 1, lebih kecil dari 1. Ini harusnya false juga. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 1, ini harusnya true. Gitulah ya, si lebih besar dari itu harus benar-benar angka yang lebih besar. Bisa, kalian bisa masukin desimal juga sebenarnya, cuma kayaknya agak ribet ya. Terus sedangkan kalau lebih besar sama dengan, ini angka yang dianggap lebih besarnya itu dari angka itu sendiri. Gitulah ya, pusing nggak sih? Untuk operator selanjutnya adalah operator teks. Ini berfungsi untuk menggabungkan teks ya. Misal kalian punya, nah ini bisa pakai ini kali ya. Kalian punya tabel nama depan dan nama belakang. Kalian disuruh ngegabungin namanya nih di kolom nama lengkap. Kalian bisa tulis kayak gini aja, sama dengan, terus nama depan. Kalian nggak bisa tambahin gini langsung kan kalau teks, ini harusnya error. Nah, kalian bisa ganti si operator tambahnya ini pakai operator dan ini, atau ampersand lah ya bahasa Inggrisnya mah. Kalau gini harusnya nggak error. Nah, muncul Agus Suragus. Kalau kalian pengen nambahin spasi, kalian bisa pakai string ini ya, terus tambahin dannya lagi, jadi ada spasi. Kalau kalian pengen pakai kayak gini, ya tinggal ganti aja. Ini apapun yang ada di sini bebas, kalian nggak ada standarisasinya. Nah, kayak gini. Itu untuk operator teks. Untuk operator referensi, ini ada range sama koma.
titik 2 sama koma. Ini maksudnya ya range, ini range ya maksudnya. Misal kalian pengen nambahin, ini jangan pusing sama fungsi sumnya dulu ya, kalian fokus sama titik 2 nya ini ya, titik 2 ini aja dulu. Misal kalian pengen nambahin ini nih, harga yang ini atau mana ya, yang itu lah. Kalian tinggal pencet ini terus titik 2, terus kalian pilih sel terakhir dari tabel tersebut, dari sel atau apapun lah, dari range yang kalian inginkan gitu. Tinggal enter, maka akan menambahkannya. Atau kalian bisa juga pakai mouse nih, tinggal gini aja di drag, nanti sama aja hasilnya. Ini untuk range. Untuk koma, misal kalian pengen nambahin semua harga ini nih, harga yang dari 2 tabel ini, kalian nggak bisa drag kayak gini kan, nggak bisa kayak gini soalnya ada sel yang di merge di sini, yang ini. Nah, untuk pakai tanda koma ini atau operator koma ini, kalian bisa blok dulu harga di tabel pertama, terus koma, kalian blok lagi yang ini, yang di tabel lainnya. Udah gitu aja sih. Oh, ini nggak pakai fungsinya, jadi error. Terusnya gini, jadi ya kayak gitu cara pakainya. Terus selanjutnya ada operator logika, M sama OR. Ini sebenarnya fungsi sih ya, bukan operator, tapi ya apapun itulah. Si N ini fungsi, si N ini bisa membandingkan 2 atau lebih nilai yang kalian ingin bandingkan gitu. Misal 1 lebih kecil daripada 1, terus pakai koma, 1 lebih kecil daripada berapa ya, 0. Harusnya enggak sih ya, bentar, apakah 2 deh, 2 lebih besar, terus 2 lebih besar dari 0. Nah, dia mengembalikan nilai true sama false juga. Untuk mengembalikan nilai true, si N ini, 2 kondisi yang dalam ini atau argumen, dua-duanya harus bernilai true untuk mengembalikan nilai true gitu. Seperti itu. Ini kan 2 lebih besar daripada 1, true kan, terus 2 lebih besar daripada 0, ini true juga, maka dia bakalan mengembalikan nilai true. Kalau salah satu dari ini false, dia akan, si N ini akan mengembalikan nilai false. Ini salah kan ya, false, 2 lebih besar daripada kan false harusnya, jadi ya false, dia mengembalikannya. Untuk mengembalikan nilai true, dua kondisinya ini harus true. Untuk OR itu kurang lebih kebalikannya. Ini yang tadi ya, misal kalian panggil fungsi OR, terus kalian membandingkan apakah 2 lebih besar dari 3 dan apakah 2 lebih besar dari 1, maka dia akan mengembalikan nilai true. Kenapa? Karena ya 2 lebih besar dari 3 itu false, 2 lebih besar dari 1 itu true. Jadi dia mengembalikan nilai true. Untuk si OR ini mengembalikan nilai false, dua kondisi yang ada di sini atau argumen harus bernilai false. Misal, apakah 2 lebih besar dari 3 itu false kan? Terus apakah 2 lebih besar daripada 4, ini false juga.
Kalau udah kayak gini harusnya dia mengembalikan nilai false. Nah kayak gini. Jadi simpelnya sih si N ini untuk mengembalikan nilai true, kedua kondisi yang ada di sini harus true. Kayak gini. Sedangkan si OR untuk mengembalikan nilai false, kedua kondisi yang ada di sini dia harus bernilai false juga. Jadi gitulah ya. Itu untuk operator yang ada di Microsoft Excel. Kayaknya udah ya. Kalau bingung nanti tanyain aja lah di komentar. Dan ya, kayaknya udah cukup untuk video pembahasan tentang operator yang ada di Microsoft Excel. Di video selanjutnya kayaknya kita bakalan ngebahas tentang fungsi matematika. Sampai jumpa di video selanjutnya.